Ya, selamat datang kembali di podcast Numpang Sebentar. Rame. Kita lagi di mana lu, Tanca? Kita lagi di rumah lokal rumah lokal rooftop. Ya, anjay. Kelihatan kan ini kodiaknya. Kodiak Malam hari. Nah, kodiak malam hari. kodiak malam hari, betul. Ya. Ini kerikot enggak? Coba aku tahu enggak kerikot. Oke. Ya, jadi pada kesempatan kali ini memang kita mencoba mic juga. Kayaknya sini mic mahal sih. Ini banyak noise, sepertinya tidak akan masuk ya suaranya. Ada suara gamelan, latihan. Terus terasa sekali kodiaknya. Ngebali banget gitu. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Pak Prabowo saat May Day. Oh enggak. Oh enggak. Masa tiba-tiba langsung. Tapi jujur lucu. Jujur lucu kan? Nonton gak habis. Aku Yang 2 menit aja. yang MBG itu. Iya sih, lucu. Kocak bener aja, kocak. Asli. Coba apa yang terjadi 2 menit itu kan Riveta ada yang gak tahu nih. Iya, jadi teman-teman itu kayaknya di Jakarta, cuman aku nggak tahu spesifik tempatnya di mana ya nggak sih? Ya, itu ternyata lagi hari buruh lah ya. Iya, memperingati Hari Buruh 1 Mei. Jadi yang paling viral itu adalah cuplikan atau potongan di mana Pak Prabowo bilang MBG itu penting nggak gitu, kurang lebih gitu ya. Tidak gitu. Ya, yang lucu lagi ada reaksi di belakang nggak tahu bawahannya waduh gitu. Ya, waduh pun juga di threads, di X, di Instagram itu rame, Pak. Yang lebih aneh lagi kan udah tahu bilang tidak gitu. Ada berapa detik diam dulu sebenarnya di panggung. Pak Prabowo juga diam. Loh, kok tidak gitu. Kayaknya beliau tuh tahu nggak sih kalau misalnya memang itu banyak kecurangan gitu. Ya kita nggak perlu goblok lah. Emang itu udah banyak kecurangan gitu. Nggak tahu sih aku, tapi nggak tahu ya. Pokoknya beliau nih kaget aja sama reaksinya gitu. Kok tidak gitu. Maksudnya kok nggak, walaupun Pak Bro tahu itu tidak bermanfaat misalnya gitu. Tapi kan dia kan di briefing dulu ya. Ntar kalau Pak Bro bilang iya ya gitu. Kayaknya kan harusnya yang datang kan minimal yang diatur lah, tanda kutip ya. Yang bisa dikasih tahu lah, ataupun yang kalau enggak yang dukung MBG gitu kan maksudku. Sangat disayangkan sih Pak, jujur memang. Bapak juga, staffnya sih kurang briefing. Percuma bangun pagi. Pagi doang tapi nggak ngikut. Sayang banget lagi. Bikin ini Day in my life. Tapi ada nggak sih? Anjir, jujur. Nggak, tapi kayaknya dari Pak Prabowo yang ngomong gitu tuh, aku merasanya para orang-orang belakangnya gitu ya, orang-orang kanan kirinya tuh kayak ngelaporinnya yang bagus-bagusnya aja dah. Iya kayaknya ya. Yang bikin lucu ya lagi tuh nggak apa? Kan udah tidak gitu kan. Pak Prabowo tuh diem aja. Habis itu ngejelasin ya MBG itu sangat bermanfaat. Oh masih lagi. Maksudku nggak usah ada penonton sekalian. Kalau nggak mau ada arah gitu. Kan bisa aja, kenapa tuh enggak gitu kan, bisa aja. Ini langsung ya MPG. Aduh, sangat disayangkan sih sebenarnya, maksudnya. Terus juga kan memang aku bisa dibilang juga merupakan netizen yang nontonnya setengah-setengah gitu ya. Karena memang sudah terlalu cringe nih. Mohon maaf gitu. Jadi kayak anjir, ya Allah, ini presidenku loh. Kasian loh. Iya udah tua. Iya, program yang paling program sang istilahnya unggulannya dia gitu kan. Rakyatnya bilang tidak. Sakit hati. Mohon maaf. Buzzer ayo gitu. biar kita rame. Aku curiga yang di Mayday itu anak abah semua anjing. Karena ada salah satu influencer namanya siapa gitu, dia lumayan terkenal. Yang bahas buku ya. Iya. Yang review isinya apa gitu ya, bukan? Iya betul. Itu tuh Mas Alwi kalau nggak salah. Dia kan juga pemilih Pak Anies gitu. Masa dia Anies? Milih Pak Anies. Emang ngeselin anak. Enggak. Anyway gitu. Bener. Sampai semua nabut. Ya nggak tahu lah. Ya mungkin ada pemilihnya nih, tapi menyesal.
Enggak ada yang menyesal. Gak ada masalah. Gak menyesal apa goblok. Maaf ya Allah, maaf. Campolino. Ya, anyway. Terus juga yang aku lihat yang viral tuh juga. Mas Alwi tadi jelasin kenapa Mas Alwi kan ada yang. Hah? Mas Alwi. Oh ya, jadi konten Mas Alwi kalau nggak tahu, jadi dia nge-review, dia datang ke hari May Day, perayaan May Day itu, terus juga dikasih tas berisi sembako. Isinya apa tuh dalamnya? Ya, apa ya? Kalau nggak salah ada teh. Wow, teropong katanya dia. Kenapa teropong ya? Enggak. Satu kali lagi lucu harus. Rumput sintetis. Ya Allah, aduh, sakit ini kuno ketawa. Anjir masih awal gue. Ya sembako lah ya. Sembako ya, intinya yang paling berat tuh beras di situ. Ya berat. Yang paling dominan isinya. Lalu sebagai netizen pada umumnya juga, aku ngeliat yang viral itu adalah ketika Pak Prabowo melepas bajunya. Emang kalau Pak Bro lepas baju tuh emang dari dulu cu. Kita yang video beliau yang telanjang habis itu joget-joget tuh, tau gak? Yang lagi kampanye. Iya, tapi kampanye yang udah lama, yang 2019 yang gitu-gitu tuh loh. Ah masa ya? Oh emang udah habit ya? Habit kan prajurit buka baju. Oh iya ya. Tapi kan maksudnya Tujuannya prajurit bawah baju kan ini pamer kan. Pamer pada bagus kan. tapi badannya bagus. Nggak ada bilang bagus kayak kita. Nggak ada bilang nggak bagus kayak kita badannya. Ya Allah, Pak. Terus juga yang viral dia pakai V-neck tapi nggak V. Lebih ke U. Pak, mohon maaf Pak, tapi memang Bapak saat itu janggal sekali Pak. V-neck tapi V-neck. Tapi tidak V gitu loh. Begi gini U gitu. Sangat disayangkan sih. Tapi itu memang kocak banget sih. That's it. Maksudnya tidak sepakat tidak semuanya. Sepakat gitu maksudnya. Berarti kan yang melaporkan ke beliau tuh dipertanyakan gitu loh. Dan maksudku orang yang datang tuh juga maksudnya fair gitu. Beliau mah emang suka Prabowo, tapi kalau masalah programnya kurang dibilang kurang gitu bagus. Ya. Semoga seperti itu ya. 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 Lalu apa lagi ya? Tadi kan ngomongin V-neck. Ngomongin soal V-neck. Oh ya V-neck. V-neck kan biasa terindikasi kawin. Masa ada videonya Amin Rais. Oh iya. Ini yang kedua. Memang lagi minggu yang cukup janggal sebenarnya. Yang kedua itu adalah video Bapak Amin Rais ketika dengan spontan Uhuy itu bilang si Bapak ini gay gitu ya. Wah jujur ini reaksimu gimana? Maksudku kayaknya Pak Teddy gay itu kayak udah rahasia umum gitu loh. Jabisan mana anjir? Enggak, maksudnya cukup ya udahlah YTT aja gitu, paham gak sih? Iya betul. Kayak orang udah misalnya ada orang kayak gitu, kita saling senggol aja udah paham gitu. Iya betul. Ya kan ada kayak nah udah paham. Ini Nah ibarat kan ada yang 3 orang nih gini, wah gay gitu. nah ini itu Pak Amin Rais tuh. Ya udah sih. Aku sama dia nih bisa lah, udah ngerti tuh gay itu bisa ada orang nih gay, oh gay gitu. Itu sih dia giniin ke Pak Amin Rais, Pak Amin gay. Langsung depan mukanya. Aji gue orang tua ya maksudnya. Kalau reaksiku ya udah gitu maksudku. Nggak usah gitu disebut, maksudnya kayak apa sih istilahnya? Lebih tepatnya tidak usah nge-tag video seproper itu sih. Ya lagi proper banget lagi. Proper banget. Kamera apa? Nggak maksud tuh. Ya kalau apa ya istilahnya? Ngekritik kebijakannya atau ngekritik jabatan yang rangkap itu oke lah. Masa seksual orientasinya dikritik? Jujur, nah ini pun juga akhirnya di X rame. Iya. Karena kalau lumayan cukup scrolling X dan munculnya di FYP ku. Ada salah satu tweet gitu. Kok
malah yang dikritik adalah seksualitasnya. Iya. Apa enggak kinerjanya? Iya. Ya kalau masalah seksualitasnya ya udah lah ya, terlepas di Indonesia boleh atau enggak. Ya tapi ya udah lah ya gitu, maksudnya yang penting dia nggak melakukan kriminalitas atau gimana, ya udah lah ya. Betul, dan juga kan bisa via WhatsApp gitu. Ngasih taunya ya nggak sih? Ya chat aja Pak Prabowo gitu. Pasti punya kontaknya. Dan yang kedua, nggak mungkin Pak Prabowo nggak tahu. Pasti. Itu yang di Paris, yang di hotel. Nah, Abis itu, waduh, kan nonton videonya nggak sampai full. aing udah aing nggak kuat karena jujur ini terlalu spesial sekali, no. Soalnya beliau tuh kalau nggak salah mention, yuk, Beliau ini siapa? si Pak Amin Rais. Kalau nggak salah ya, tolong ya. Ntar aku nonton ulang dah. Maksudnya mention siapa? Mention Pak Teddy nih kan, mention gini cok. Bukan beliau ngomong berdasarkan asumsi ya. Siapa beliau nih? Pak Amin Rais Pak Amin Rais. ngomong Teddy ini berdasarkan asumsi gitu. Asumsi aja berita-berita nih belum ada bukti yang fakta gitu, data yang fakta ya kan. Nah dia bawa fakta, bukan bawa fakta, bawa data. Soalnya itu pernah siapa istrinya Pak Prabowo, mantan istri, Bu Titi. Bu Titi nyanyi. Oh iya, di videonya Ada. sampai mention lirik lagunya. Kau tinggalkan aku demi Teddy kan gitu. Saat ini aku tuh Lebih ke gosip anjing. gosip, dan maksudnya bapak lo usianya udah tua gitu, udah nggak usah ngurusin gitu loh, yang gosip-gosipnya ya maksudnya. Terlalu aneh nih anjing. Negara apa sih bangsa? Gak ngerti maksudnya, kayak aku pun yang akhirnya nggak peduli, jadi sedikit-sedikit memperhatikan gitu loh. Aku enggak mau. Malu aku memperhatikan. Gaji bangsat. Ya jadi seperti itulah jadinya. Aduh, ini mau kemana sih ini negara gitu. Terlalu aneh. Maksudnya gini. Kalau kebijakannya yang di misal nih Pak Teddy double rangkap, oke lah. Betul. Belum dipecat atau belum mengundurkan diri tapi masih ngejabat sebagai seskap gitu, oke lah. Masa G? Iya lagi. Dan itu kan juga lagi-lagi masih asumsi, belum yang ada fakta nyatanya gitu ya. Barang buktinya apa kan, baru berita doang, baru masa berdasarkan orang nyanyi. Iya, atau berdasarkan kayak dia yang penting ada gitu. Berasa kayak misalnya fans Taylor Swift nih, oh ini pasti lagu gue buat Harry Styles nih, kan belum tentu. Betul, memang Pamin, aduh, bentar lagi. Maksudnya bentar lagi mau naik haji kan katanya. Siapa? Pak Amin Rais. Masa? Iya. Ya itulah pokoknya. Ya. Jadi memang dua kejadian itu bisa dibilang cukup viral. Booming sih, sampai sebulan ke depan dipakai terus itu kayaknya. Pasti sih kayaknya di bulan Mei ini, apalagi bulan Mei awal lagi. Iya lagi. Langsung gong gitu. Gongnya ngegong banget anjir. Anjir. Aku nggak kebayang sih, maksud kebayang sih di dalam. Di dalam tuh Pak, itu kok bisa bilang tidak itu sih. Pasti marah. Ya Pak, yang datang anak abah semua. Marah. Nah, terus juga kita balik ke perayaan May Day yang ada Pak Prabowo-nya ya. Itu juga ada yang bilang, ada salah satu tweet, Bapak kok, kan Bapak udah kepilih jadi presiden, Bapak di sana pas lagi perayaan May Day kok kayak kampanye lagi? Enggak. Harus kan, biar ini raport kita udah buat ini loh gitu. Oh iya, maksudnya ya udah cukup Bapak, ya Bapak menang gitu, udah gitu. Iya biar gitu. Terus, kalau nggak salah juga ada yang viral juga pidato Pak Prabowo. Yang disuruh ke Yaman itu. Betul, yang suruh ke Yaman. Pak, paspor kita aja lemah. Disuruh ke Yaman. Disuruh pilih-pilih negara gimana sih? Kalau bisa mah ayo kita. Iya, ayo mana deh. Gak apa-apa dah uang minjem dah. Ini percuma juga mau berangkat, hese susah. Indonesia bisa dibawa. Indonesia nggak usah gitu. Nggak usah orang. Ya Allah. Oh terus juga anjing ini kayak full politik Pak, bodo amat dah. Aku ini disclaimer ya, kita bukan yang pro politik, cuman memang akhirnya
terciprat politik karena memang banyak yang Rame banget. ya, rame banget gitu. Terus juga dolar Kenapa dolar? naik. Oh, berapa sih sekarang? Aku nggak lihat. Per hari ini kalau nggak salah 17.000 something gitu. Terlemah katanya. Terlemah dan tertinggi. Hmm. Ya. Hmm. Maksudnya pas zamannya Pak Soeharto pun tidak sebesar itu gitu. Tapi kalau dolar lemah gitu, misalnya bingung mau nongkrong di mana bisa di Umroh. Betul sekali. Jangan lupa datang ke Umroh hari ini. Enggak. Oke, aku jadi hari ini pesen matcha latte. Matcha latte. Ada kopinya gitu kayaknya nggak ada. Kayaknya di rasa sih tidak ada ya. Gitu. Jadi seperti yang udah di konten yang pertama. Jadi aku memang mengurangi bisa dibilang untuk tidak mengkonsumsi kopi di malam hari. Betul. Kalau aku mesen es teh, kebetulan di coffee shop ini ada es teh. Kan jarang tuh di coffee shop tuh ada es teh, jarang ada. Wah. Ya kan? Jarang. Ya kan? Di Jenar ada, di sini ada es teh. Aku mesen es teh karena jujur Americano di sini kurang. Untuk yang rooftop ya. Kan ada 2 dia tipenya nih. Oh iya, jadi Umlok ada 2 ya? Ya, ada yang express, ada yang rooftop yang buat nongkrong lah. Kenapa aku tahu? Karena saya dulu kerja di sini. Banyak kenangan. Tuh, iya. Lebih kerja sini, ya udahlah sini aja tag gitu. Iya, betul. Es tehnya sih nggak berubah ya. Udahlah es teh aja gitu. Es teh pada teh pada umumnya kan aku mesennya tawar juga. Kayak gitu. Ya, Ambience kalau bisa denger dari di video ini Balines. iya, Balinese sekali. Main di Balines kita. Balinese kita, betul. Iya. Ya, ini honest review boleh? Iya. Bandingin yang kemarin macanya. Oke, jadi kalau yang ini macanya makin jauh, Rasanya. makin nggak kerasa macanya. Jadi lebih, Dibanding yang kemarin. iya betul gitu. Kalau ini lebih ke susu gitu. Ya. Karena aku nggak suka matcha ya mungkin ya. Tapi so far ya good lah gitu. Kalau tehnya udah biasa ya teh. Problemnya apa? Nggak, probably harusnya nyoba kopinya sebenarnya karena kan coffee shop. Kopinya harus ya. Kopinya di sini kopsunya ya. Kalau nggak ada perubahan aku nggak tahu sih karena aku nggak mesen kopsunya ya. Takut nggak bisa tidur, jujur. Lu aja kemarin cepet tidur. Lah, kemarin hari apa? Enggak, yang pas tag pertama. Nah tidur aku cuma sampai pagi, Cuk. Udah nggak bisa, Cuk, kalau minum kopi tuh. Kalau aku ya, kalau dulu tuh masih lah bisa minum kopi nih misalnya. Misalnya hari ini minum, sekarang minum nih. Tidur bisa. Nggak ngaruh gitu. Sekarang tuh nggak bisa, Cuk. Harus ini apa? Aerobik dulu sekarang. Tiba-tiba. Aerobik itu apa sih? Yang gerak, yang kayak senam ya? Nyusun candi. Waduh, nyusun candi. Kita tunggu Guntur nyusun candi. Itu juga gak bisa, makanya aku ngedit tuh. Makanya besoknya bisa upload. Ah, pantesan. Lama di render jujur sama upload. Render upload. Berat. Upload apa? Oh, yang dari HP ke laptop. Enggak, ini kan HP laptop kan udah di laptopnya kan pindahin pakai apa? Tree Tools tuh loh. Upload ke YouTube-nya. Upload ke YouTube, render tuh kayak pesawat jet aja. Mesin laptopnya maksudnya ya. Karena memang mungkin juga laptopnya model yang bukan model terbaru kali ya. Pas aku lihat ada penumpangnya juga. Ternyata emang di pesawat. Pesawat ini. Kaget. Bagus. Tanya kan kemana pun nih Jakarta. Kalau kok saya Bandung ya beda pesawat. Anyway, berarti kalau yang sejam tuh anjir berarti lama banget yo. Hanya respect aku tuh PC-nya kuat. Sama juga jaringan internetnya bagus kali ya. Iya, pasti. Ya gitulah. Makanya kalau punya duit tuh investasi kayaknya PC sama kamera ada investasi tuh di zaman sekarang ya, media sosial dan segala macamnya ya. Betul. Karena memang apa ya? Editing salah satu yang matters juga sih. Iya, soalnya menurutku ya teoriku di zaman sekarang tuh kita bisa survive
bisa antara dua hal, bisnis atau enggak content creation gitu lah, personal branding. Betul itu bahkan akhirnya yang corporate jadi cabut dan jadi content creator akhirnya. Iya, makanya berarti kan emang social media nih, content creator atau personal branding ini kan emang salah satunya jalan selain bisnis ini di zaman sekarang ya. Makanya aku bilang ya itulah. Ya, lebih tepatnya digital marketing lah gitu. Dan turunannya lah gitu ya. Kalau nggak tahu ChatGPT dah. Ya itulah makanya agak kaget aja. Nilai minuman Aku nih ini dibanding yang kemarin deh, patokannya kemarin deh, kan yang sejauh ini yang kemarin terenak kan sejauh kita konten apa nih minumannya? maca ya. Oh, rasa macanya. Ya kan patokan kita sekarang kan dari yang kemarin kan, yang terenak misalnya. Iya, sorry to say, Umlok lebih enak yang di TKJ. Untuk matcha latte-nya. Nilainya? Jujur aja. Jelas. 6/10. Setuju. Kalau tehnya ya udahlah, teh normal 7 lah. Teh bing, teh aja. Bisa cari di warung merek tehnya. Karena saya tahu. Agi. Saya tuh anjir. Oh, iya betul. Jadi gak ada makanan tapi ya udahlah. Iya, mostly yang umum ya. Iya, yang cepat saji, mie, nasi goreng, ada juga nasi ayam. Itu belinya di buku jadi oke, enak. 10/10. Ini bias. Bias sih di sini, jujur bias tahun lebih. Tadi maunya ngambil di Jenar, tapi ada teman kita yang geter. Iya, memang aku selama 6 tahun di Bali ini belum pernah ke Jenar. Cuman ngelihat pas sekelibet doang pas lewat Kali Asem, di jalan Kali Asem, itu kayak yang pertama minimal yang masuk nih. Pertama pakai Vesomatic knalpot brong. Itu yang pertama. Yang kedua itu minimal iPhone 14. Nah, jadi di aku merasanya ya. Terus yang iya, aku 13. Terus ini mindset gua aja, ya udah pasti salah dong ya. Masa jangan dipikir bener, goblok banget dipikir bener mah. Terus sama kayak harus hits pokoknya teh anjir dihormati pisan pokoknya sama skena Kodia. Followers 2.000 ke atas gitu. Enggak, 10.000 minimal. Kesana naik sepeda yang Udah bener Vespa Matic. Itu kayak diusir di sana. lah, outsiders pecinta SID, Cuk. Iya. Siapa namanya? Jering. Istrinya cantik. Asli. Duo sehat. Nge-gym terus Cuk, berdua. Iya, jujur. Aku baru denger podcastnya Beli Jering ya. Ada podcast. Apa podcastnya? Ada podcast. Enggak, jadi dia diundang gitu. Oh, Terus ternyata dia logatnya Bali sekali ya. Bali. Masa logat Padang? Enggak, tak kira tuh enggak ada logat Balinya. Di mana nyo dia? Masa nggak tahu juga logat Padang gitu nggak ya, Mas? Masa logat Padang? Orang Padang nih. Juga beli jering sebeli. Beli Jering ya. Enggak, tak kira, maksudnya tak pikir tuh ngomongnya tidak ada logat-logat Balinya itu loh. Ya gitu loh. Ya, Anyway, apa? apa lagi yang mau dibahas nih? Aku bingung. Ada sih itu aja. Ya, coba cek dulu lo sendiri gak gitu. Ya udah, tapi untuk ambience menang yang ini apa yang kemarin? Ambience. Ambience tuh secara keseluruhan maksudnya kayak dari ya Parkir kurang. parkir belum ada ntar ada yang maling. Ntar kalau kalian kesini bawa helm masuk aja ke atas. Dan juga kunci stang. Iya, setuju. Bahaya, hati-hati hilang. Betul. Walaupun mungkin memang helmnya bukan yang harga yang 500.000 ke atas, tapi helm 200.000 hilang tuh sakit loh. Tapi ada temennya owner naruh motor di sini hilang. Scoopy padahal. Terus sorry, agak keluar topik. Terus ujungnya gimana? Nggak ketemu udah. Wah, anjing. Makanya. Nggak kesini lagi. Ya pokoknya safety first lah. Ya jaga-jaga lah gitu. Ya, itu aja nggak sih? Kebanyakan politik ya kan?
Iya karena emang viralnya itu. Pening ya anjay. Pening. Maksudnya orang Pak Prabowo aku cinta. Bohong. Buna Teddy, I love you. Buna Bapak. Buna tuh kepanjangan apa sih Buna? Sebenarnya Buna tuh kita tahu Rahel V-nya influencer. Oh itu Rabun aku tahu ya Rabun. Hah? Reza Arab Buna. Bukan mas. Enggak gini dulu. Buna itu sebenarnya dari berawal dari panggil anaknya Rahel V-nya ke Rahel V-nya Buna. Nah tapi karena memang si Rahel V-nya sangat terkenal sekali, jadi akhirnya kepake ke semua kalangan. Makanya akhirnya sampai yang ibu-ibu atau mungkin mas-mas ke ibu-ibu gitu. Siapa? Ada aja cari. Bilang gitu. Waduh. BTW kita juga agak sikut-sikutan juga pas di TKJ ya. Iya. Enggak yang gigi enggak gitu kita. Enggak gitu Pak Amin mainnya Pak. Gini aja kalau mau nih Pak Amin Rais bikin video, habis itu tampilin misalnya yang Anda tuduhkan. Gini aja sama temennya. Iya. Ngerti. Semua orang ngerti. Jadi santai aja Pak. Iya, udah cukup gak usah dijelasin. Misalnya nih fotonya yang dituduhkan, set Pak Amin Rais gini aja, paham kita. Gak perlu yang langsung gamblang sekali. Aduh. Kayak udah gak tahan deh ngomong. Kalaupun misalnya kayak gitu sih, dia gini lebih banyak yang suka kayaknya. Banyak yang setuju kayaknya. Iya, jadi apa ya? Tersirat aja lah gitu. Iya, itu sebenarnya. Ya sekian dari podcast ini. Apa? Sekian. Oh, iya. Tambahin nggak? Tidak ada ya, mungkin ya nggak ada ya, udah itu aja. Tapi kalau plusnya di sini sih bisa rooftop sih, kelihatan rooftop sama dengerin gamelan ya kan, orang latihan gamelan gitu, sama jujur tempatnya agak susah dicari, masuk rumah orang soalnya. Betul, dan juga yang pasti tidak haradang. Iya, karena ini di atas Angin sepoi-sepoi. Oke, itu aja dari kami. Sekian dari kelompok 15. Oke, presentasi kayak itu.